Shalom Jemaat Damai. Kami dari tim Ensemble ingin mengundang jemaat terkasih untuk bergabung dan mengambil komitmen pelayanan bersama kami tim Ensemble. Kami akan membuka kelas baru dalam waktu dekat. Buruan daftar yuk. Ingat, hidup itu adalah kesempatan, so gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, undangan ini terbuka bagi setiap keluarga damai, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Mari melayani bersama tim Ensemble, baik yang sudah bisa bermain biola, bisa sedikit, bahkan yang belum bisa sama sekali. Syaratnya mudah. 1. Memiliki semangat dan komitmen untuk belajar dan berlatih secara rutin. 2. Bersedia untuk ikut dalam pelayanan tim Ensemble. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri dengan menghubungi Ibu Lina di 085 330 921 345. Not because we can, but only by His grace, everyone can play violin. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom keluarga damai, selamat pagi. Minggu ini 8 Januari 2023, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Kristiono dengan tema menghidupi panggilan atau vokasi Allah. Dan juga kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan puji-pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Suci, suci, suci.
saudara juga. Ayat 6 sampai 7. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Inilah yang menjadi panggilan hidup setiap umat Allah. Biarlah gereja Tuhan menyambutnya dengan penuh sukacita, dan kita bersama-sama boleh mengatakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, bersama menundukkan hati kita di hadapan Allah. Biarlah di dalam hening kita melihat bagaimana panggilan Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang ibu. Sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak. Sebagai karyawan, pimpinan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Allah, apapun keadaan dan panggilan kita, adakah kita bersih di hadapan Allah, atau kita menjalani hidup ini di dalam kecemaran, sementara Roh Kudus terus menggugah hati kita dengan kasih-Nya yang murni, supaya kita boleh ditaklukkan di dalam anugerah-Nya, dan tidak larut di dalam dendam dan nafsu. Biarlah setiap kita yang merasakan perlu membereskan diri di hadapan Allah dengan jujur dan tulus mengungkapkan doanya secara pribadi di dalam hening. Bapa, inilah kami, jenguklah setiap kami dan ujilah hati dan pikiran kami, karena kami tidak ingin terus berada di dalam dosa dan kecemaran. Kami rindu untuk disucikan dan hidup kami diyakinkan tentang kebenaran yang harus kami ambil. Karena itu kami menyerahkan seluruh pengakuan kami di dalam Kristus Sang Penebus. Amin.
Oh Allahku, jenguklah diriku. Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah. Kasih yang murni, oh curahkanlah. Taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Jemaat Tuhan yang sungguh jujur dan tulus telah mengaku dosa di hadapan Allah, maka Allah kita penuh kasih setia dan adil. Firman-Nya di dalam Yesaya 53 ayat 12 mengatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Maksudnya orang yang sudah diselamatkan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Kristus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam damai. Kita berikan salam kepada rekan di kanan kiri kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Apalagi setelah dia melihat bagaimana kita bertobat dan mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi sepertimu. Biarlah lagu ini menjadi doa setiap kita. Sungguh berkenan di hadapan Allah. Percaya dan menjadi miliknya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya Bapa, ubah hati kami supaya boleh seputih hatimu. Kami rindu ya Bapa, supaya hidup kami setulus salibmu. Kasihmu yang boleh membuka mata hati kami dan menunjukkan kepada kami akan kebenaran-kebenaranmu. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami boleh menghidupi panggilan Allah. Kami rindu supaya apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kami boleh menjadi kenyataan. Ya Bapa, ajar kami untuk memaknai dan menghidupi sesuai dengan baptisan yang Kau berikan kepada setiap kami. Mengambil hidup kami dari kegelapan dan dosa, dan kemudian meletakkan kami di dalam rencana-Mu, supaya boleh menggenapi kehendak Allah dengan hidup yang berkenan di dalam kehidupan sehari-hari yang mengikuti teladan Kristus. Karena itu kami mempersembahkan hati kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk merenungkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 42, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yesaya 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sebab ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara,
Aku ini Tuhan, itulah anak namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Karena beberapa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya jumpai hari ini ada yang kemarin belum bertemu. Kelihatannya masih berada di luar kota, ya, atau mungkin belum mengikuti ibadah di GKI Damai. Ya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa bersama-sama. Bahkan ada beberapa jemaat, anggota jemaat, saudara-saudara yang sudah lama karena melewati masa pandemi mungkin harus menjaga kesehatan dan belum bisa ke gereja. Puji Tuhan, hari ini juga bisa hadir. Tentu saja dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online, hari ini pun juga merupakan satu kesempatan yang istimewa. Kalau boleh bergabung dengan jemaat di GKI Damai meskipun melalui online. Tema kita hari ini adalah menghidupi panggilan Allah. Ya, menghidupi panggilan Allah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita itu menghidupi panggilan Allah? Karena ada orang yang merasa bahwa saya ini menghidupi panggilan Allah. Lalu kita lihat hidupnya nih, dia adalah seorang ayah, ya. Dia adalah seorang ayah yang tegas ketika berada di kantor, tetapi ketika berada di rumah, ya, dia pulang dari kantor masuk ke rumah maka semua segera senyap. Masuk ke kamar masing-masing. Bahkan ketika dipanggil untuk makan malam bersama pun anak-anak ketakutan sekali, ya. Karena kalau ada salah sedikit saja maka setidaknya akan ada satu gelas pecah. Mungkin akan bertambah dengan mangkok, piring, dan yang lain-lain. Bagaimana dengan mama? Bukankah mama bisa melindungi anak-anak, bisa menolong dan menenangkan sang papa, sang suami, supaya ketika berada di rumah juga bisa cool down begitu ya. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Kalau mama salah ngomong, maka ada tambahan warna biru-biru di sebelah sini ya. Saya nggak tahu biasanya kalau yang biru ditaruh di mana ya. Tapi kemudian ada banyak hal yang kalau salah ngomong, salah bertindak di meja makan pada waktu itu saat itu, maka sampai nanti mau tidur, wah mungkin sudah perang dunia ini atau situasi ini sudah tidak terkendali, bahkan bisa sampai besok pagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang mengatakan, saya menjalani panggilan hidup saya di gereja juga melayani, saya multi talent,
Saya punya, maaf ini, alokasi dana persembahan yang cukup gede untuk gereja A, gereja B, untuk yayasan sosial dan seterusnya. Saya punya panggilan yang seperti itu. Tapi ketika dilihat bagaimana sepak terjangnya di dalam bisnis atau karirnya di kantor, ternyata benar-benar nyepak sana nyepak sini ya. Sehingga memang pemasukannya tinggi, tetapi banyak orang juga yang harus menahan diri karena tidak mendapat gaji. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, menghidupi panggilan Allah bisa-bisa saja, sah-sah saja diklaim oleh banyak orang. Tapi masalahnya adalah apakah benar saya itu sudah menghidupi panggilan Allah? Apakah saya memahami dengan benar? Karena itu kita akan merenungkan bagian yang pertama. Kalau ada pertanyaan bagaimana menghidupi panggilan Allah, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengenali dan menjalani panggilan Allah itu dengan benar. Nah, itu ada permainan balok itu bagus sekali ya. Karena ketika kita mendengar, kita bukan cuma menangkap suara ke telinga kita, lalu kepikiran kita selesai begitu, tetapi di situ kita juga belajar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Matius 3 ayat 17, maka ada yang menarik. Karena ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu langit terbuka dan kemudian keluar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kita akan mulai dari sana Bapak Ibu. Kenapa harus ada kalimat ini? Kenapa tidak kalimat yang lain saja? Oi, halo. Tuhan dari atas memberikan suara. Nah, keren kan anakku ini? Ini yang namanya Yesus begitu. Atau mungkin Allah nggak usah berbicara. Karena kalau berbicara bahasanya nanti bahasa apa? Yang lain nggak ngerti. Cukup saja ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu langit terbuka, lalu ada jedar-jedar petir, ya, pakai sedikitlah efek cahaya dan seterusnya. Selesai, itu juga bisa membuat orang terheran-heran, kagum, lalu juga mengatakan keren. Ya. Kenapa tidak demikian? Lalu kemudian mungkin muncul pertanyaan yang lain. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Ya, kenapa harus ngomong seperti itu? Tapi kemudian ketika kita menarik ke belakang, pertanyaan kita adalah kenapa sih Tuhan Yesus itu kok harus dibaptis? Sedangkan yang membaptis itu adalah Yohanes. Dan baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Nah, orang-orang secara sederhana saja pada waktu itu, kalau melihat ada orang yang datang dan dibaptis, ini pasti orang berdosa. Orang yang bertobat, yang menyadari akan kesalahannya. Apakah Tuhan Yesus juga bertobat dari dosa-dosanya? Tuhan Yesus berdosa sehingga Tuhan Yesus perlu dibaptis. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kalau Tuhan Yesus tidak dibaptis di Sungai Yordan, notabene oleh Yohanes, apakah kemudian akan keluar kata-kata proklamasi ini ya, memproklamirkan inilah anakku yang kukasih. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Kalau saudara-saudara pernah merenungkan hal ini, pertanyaan ini, mungkin kita akan merasa iya benar juga ya. Apa kalau Tuhan Yesus tidak dibaptis, kalimat itu tidak keluar. Dan kalau kalimat itu tidak keluar, lalu efeknya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di ayat 13, di sana dikatakan maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah. Yohanes tidak kemudian, wah hebat kan saya ini. Yesus saja datang ya. Padahal Yesus ini yang saya bukakan jalan ya. Tapi sekarang lihat nih. Dia akhirnya nunduk datang kepada saya dan dia mau supaya saya membaptisnya. Wah hebat kan saya. Lalu dengan yakin, dengan bangga dia langsung aja membaptis Tuhan Yesus. Kenapa tidak demikian? Tetapi justru Yohanes ini mencegah. Yohanes mengatakan akulah yang perlu dibaptis olehmu.
masa malah engkau datang kepadaku? Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Apakah Yesus kemudian berpikir bahwa oh ya berarti sudah benarlah bahwa memang saya yang seharusnya membaptis kamu. Tapi ya sungkan kan, ini kan banyak orang. Mungkin pada saat itu Yohanes jauh lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Karena itu Yohanes harus membukakan jalan, memperkenalkan dulu. Nah sekarang ketika sudah diperkenalkan, ada Yohanes yang sudah tenar pada waktu itu ya. Lalu saya tinggal membaptis Yohanes, wah maka ratingnya Yesus akan segera naik. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menggumuli panggilan Tuhan, kita perlu memperhatikan hal semacam ini. Kadang-kadang seolah jalan itu dibuka dengan begitu lebar di depan kita. Maka kita segera merasa bahwa sayalah yang harus berada di sana. Sayalah yang harus berada di paling depan. Sayalah yang harus memimpin. Bahkan kalaupun kita memimpin keluarga kita dengan cara yang salah, lalu mereka menunduk, lalu mereka mengatakan, ya terserah papa sajalah atau terserah mama. Atau mungkin sekarang anak-anak karena sudah bekerja, ya sudah enggak apa-apa kamu aja yang menentukan, yang memutuskan. Oh ini kesempatan saya akan tunjukkan bahwa saya bisa. Nah kalian enggak ada apa-apanya kan? Bapak Ibu seringkali ketika jalan berada di depan kita terbuka dan kita berada di situ lalu merasa bahwa inilah saatnya showtime. Saya akan menunjukkan kekuatan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu nyadar. Firman Tuhan bicara apa, memerintahkan apa kepada Yesus. Dan karena itu dia mengatakan kepada Yohanes, enggak, bukan. Harusnya engkau yang membaptis saya. Karena itu di dalam ayat yang ke-15, Yesus menjawab dan berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu, kita akan fokus kepada kalimat ini tadi ya. Kalimat yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berkenan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang panggilan, maka kita juga harus memahami apa yang berkenan. Kalau saya dipanggil untuk apa? Kalau saya dipanggil ke sini pada hari ini untuk memberitakan firman Tuhan, saya kemudian enggak boleh sok-sokan dan merasa apapun yang saya katakan akan didengar. Apalagi saya sudah mendapat mimbar, saya sudah dapat mic. Terserah saya mau ngomong apa. Saya akan menghabiskan waktu khotbah ini untuk joke saja. Atau untuk memberikan kesaksian tentang kehebatan saya, atau saya akan buat ini itu, saya akan marah-marah di depan sini, oh itu terserah saya. Itu salah besar. Karena yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini bukan hanya majelis jemaat, tetapi juga Tuhan. Sama yang memberikan panggilan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pimpinan, sebagai rekan kerja, pelayan Tuhan dan seterusnya. Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika jalan itu terbuka lebar, kita harus ingat apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan apa yang menjadi bagian saya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan biarlah hal itu terjadi. Itu karena Tuhan Yesus tahu betul yang harusnya terjadi itu ini. Maka kalau kemudian dia menyerobot, mengambil alih, ya sudah kamu saja yang saya baptis. Itu bukan yang seharusnya terjadi. Dan itu bukan untuk menggenapi kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan bagian demi bagian itu, maka bukan hal yang mudah. Kalau kita bisa membayangkan sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu suatu saat ditegur oleh anak kita. Sebagai seorang pimpinan kita ditegur oleh bawahan kita. Sebagai orang yang terpandang dan punya status tertentu, kemudian suatu saat ditegur oleh orang yang bukan siapa-siapa. Itu sungguh tidak mudah.
Tetapi tahukah kita, sadarkah kita, kalau itu memang menjadi kehendak Allah, apalagi orang-orang terdekat, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang sebetulnya kalau kita ditegur mereka nggak masalah sih. Dan mereka adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan mana yang merupakan kehendak Allah. Harusnya kita mengatakan puji Tuhan. Maka dengan kerendahan hati kita menundukkan diri. Seperti Tuhan Yesus yang pada saat itu juga menundukkan diri. Meskipun dia harus dibaptis oleh orang yang bukan siapa-siapa. Yohanes. Di hadapan manusia, orang-orang yang pada saat itu dibaptis. Atau yang terpukau dengan khotbah Yohanes. Memang Yohanes adalah orang besar. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan Yesus, Yohanes bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya ketika Yesus menundukkan diri, maka langit terbuka. Dan Allah mengucapkan kalimat ini, inilah anakku yang kukasihi. Bayangkan kalau kalimat yang sebaliknya terucap oleh Allah bagi kita. Saya suatu saat membayangkan ketika melakukan sebuah kesalahan, lalu saya membayangkan Allah dari atas sana mengatakan, inilah Samuel, anak yang aku benci, yang memalukan aku, yang gak pernah taat kepadaku. Waduh, hati saya hancur sekali. Bapak Ibu, sekalipun orang-orang di sekitar kita, bahkan seluruh dunia mengeluh-elukan kita, bukan bukan ya maksud saya, meninggikan kita, menganggap dan menyampaikan, mengatakan bahwa kita hebat. Tapi sesungguhnya kita tahu Tuhan sedang menuding kita dan mengatakan engkau bersalah. Apakah kita berani menepuk dada dan tetap berbangga karena pujian dari orang-orang di sekitar kita? Harusnya tidak. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, hanya ketika Allah berkenan, dia bisa mengucapkan ini, dia bisa menyampaikan ini. Lalu bagian kedua, jangan khawatir Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir ya. Meskipun poinnya masih banyak ya. Enggak, ini bagian terakhir Bapak Ibu. Bagaimana menghidupi panggilan Allah? Jawabnya adalah kita itu dipanggil untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghukum. Hari ini banyak orang yang melihat sesamanya berdosa dan dia selalu menuding, mempersalahkan. Kalau dia membuat aturan main, dia membuat aturan main yang mempersulit orang. Kalau dia melihat ada orang-orang yang melayani, dia seolah-olah berdiri di pintu surga dan menghalangi. Enggak level, kamu bukan di sini tempatnya. Atau kalau mau melayani, kalau mau melakukan ini itu, sayalah aturannya. Harus gini, gitu, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita itu dipanggil bukan untuk menghukum. Kita itu dipanggil untuk menyelamatkan. Dan Yesus paham betul ketika dia dibaptis pada saat itu, sesungguhnya bukan karena dia berdosa, tetapi memang dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Ketika dosa itu tidak ditimpakan kepadanya, maka semua proses penyelamatan termasuk ketika dia berada di atas kayu salib, itu semua sia-sia. Karena Tuhan Yesus disalib sebagai orang yang kudus, sebagai Allah yang tidak berdosa, dan sama sekali dosa kita tidak ditempelkan kepadanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya hutang, kalau kita punya sesuatu yang harus dibayar, ya, dan kemudian itu akan dilunasi oleh seseorang, ya, maka orang itu harus bertanda tangan. Orang itu harus memberikan satu tanda setidaknya, ya, yang menunjukkan bahwa apa yang menjadi hutang kita, yang menjadi bagian yang harusnya kita lunasi lalu diambil alih oleh dia, semuanya itu sudah dilunasi, diselesaikan. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus berada di sana. Tuhan Yesus harus dibaptis. Nah, ketika tadi kita mendengar apa yang disampaikan di dalam Yesaya 53 ayat 12, mungkin kita sempat bingung ya.
Karena terjemahan di dalam terjemahan baru Alkitab kita, itu kalimatnya mungkin agak sulit dipahami. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Loh, apa maksudnya? Kalau orang-orang kalah perang, ya, maka bangsa yang kalah itu akan diambil mereka sebagai tawanan. Dan mereka itu adalah tawanan yang mutlak berada di bawah kekuasaan atau di tangan orang yang memenangkannya. Tetapi ketika mau ditebus orang-orang itu, ya, misalnya bangsa Israel kalah begitu ya, lalu dia diambil, ya, dia dibawa ke tempat pembuangan, ya, maka untuk mereka bisa balik, mereka itu harus dirampas kembali. Nah, inilah yang dikatakan. Aku akan membagikan kepadanya, yaitu Allah membagikan atau memberikan kepada Yesus orang-orang besar sebagai rampasan. Yang dulu sudah dirampas oleh dosa dan masuk ke dalam penghukuman, maka sekarang dia dibebaskan, dia dikembalikan. Hanya dengan Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya bahkan sampai mati, ya, menyerahkan nyawanya kepada maut, maka kemudian dia yang terkumpul atau masuk atau terhitung di antara pemberontak sekarang, dia bukan hanya bisa bebas tetapi bisa membebaskan orang. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyadari benar bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk cari yang enak, bukan untuk menikmati yang enak saja, tetapi dia dipanggil untuk menyelamatkan. Dia dipanggil untuk membebaskan. Karena itu setiap kali ada serangan yang diberikan atau terkena kepada Tuhan Yesus tidak melawannya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan datang untuk menghukum. Bayangkan satu demi satu, ya, persekusi, ya, tekanan, bahkan hal-hal yang bisa mengancam nyawa Tuhan Yesus. Itu kalau dilawan semua, Tuhan Yesus tidak akan naik ke salib. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa membebaskan kita sebagai orang-orang hukuman. Karena itulah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini semua dipanggil untuk menyelamatkan, kita dibawa. Tuhan Yesus menyadari bahwa dia diutus untuk menyelamatkan, maka Tuhan Yesus fokus di sana. Nah, gereja pun seharusnya memahami akan hal ini. Karena itu kalau kita memperhatikan Yesaya 42 ayat 6, maka dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Seharusnya kita menyadari poin-poin penting di sini, ya. Ini warnanya tidak terlalu jelas, ya. Yang pertama yang saya beri warna berbeda adalah penyelamatan. Kita dipanggil untuk maksud penyelamatan. Bahkan ketika kita membawa orang, kita menyelamatkan orang. Itulah sebabnya tadi dikontraskan menyelamatkan, bukan menghukum. Yang kedua, aku telah membentuk engkau. Kita ini dibentuk Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus juga harus memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah, maka kita pun ketika mau melakukan tugas penyelamatan ini, kita pun harus dibentuk. Kita menjadi bagian dari perjanjian antara Allah dan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan setiap kali kita ada baptisan anak, maka iman yang dibaptis, yang diperhitungkan itu bukan iman anaknya saja, tetapi juga iman orang tuanya. Ada perjanjian antara Allah dengan orang tuanya. Kemudian dari perjanjian itu maka anak ini mengalami keselamatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil kepada keselamatan ini, lalu kita diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lalu dikatakan kemudian untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Begitu banyak orang yang hari ini terpenjara.
Begitu banyak orang yang berada di dalam kegelapan. Betapa banyak orang yang tertutup matanya, tidak bisa terbuka. Dan kita diutus kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menghidupi panggilan Allah, seharusnya mata kita dibukakan. Seharusnya kita dipersiapkan. Sehingga kita bisa datang dan membebaskan orang. Bukan yang membuat orang tetap berada di dalam belenggu dosa. Bukan yang makin menghukum orang, semakin tidak berdaya, semakin frustrasi, dan semakin dekat dengan kematian kekal. Hari ini kita dipanggil untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah setiap kita juga menyadari, kenapa sih kita harus ada di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus, kalau dulu kita menggunakan roti yang besar ya, lalu dipecah-pecahkan ini ya, karena pertimbangan kepraktisan, maka sekarang kita menggunakan roti yang utuh tapi kecil-kecil. Seharusnya adalah roti yang utuh besar yang dipecah-pecahkan. Dan kita menerima bagian yang tidak utuh karena merupakan pecahan. Ya, ini hanya simbolisasi saja. Tetapi saya menyampaikan ini supaya kita menyadari kita bukan sendiri, tetapi kita merupakan bagian dari tubuh Kristus. Karena itu kalau ada rekan-rekan yang perlu keselamatan, mereka yang perlu dilepaskan dari hukuman, dari penjara dosa dan seterusnya, maka menjadi tugas kita untuk membawa mereka keluar. Mari kita bersama memasuki saat hening. Kita merenungkan bagaimana firman Tuhan ini menggerakkan hati kita supaya kita keluar dari dosa, supaya kita memahami akan baptisan kita, dan bahkan ketika kita menyadari akan panggilan untuk membebaskan, maka kita sungguh-sungguh menyelamatkan dan bukan menghukum orang. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ini orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dibilang duduk kembali. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk memahami, mengenali apa sebenarnya yang menjadi panggilan hidup kami. Karena itu, mampukan kami untuk melihatnya dengan jelas. Bahkan ketika orang-orang yang Kau letakkan di sekitar kami ikut menolong kami memahami dan mengenali panggilan kami, maka biarlah dengan penuh sukacita kami menyambutnya. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka karena keluarganya Tuhan panggil. Kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Purnama Halim, karena Engkau
telah memanggil Ibu Thelma Amelia Lopati. Tuhan berikan penghiburan kepada Pak Purnama Halim bersama dengan keluarga. Demikian juga kami ingin berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Leong Sui Kyun, yaitu ibunda dari Bapak Jason Leong atau ibu mertua dari Ibu Jane Marcella Sudarpo. Bapa, kami mohon supaya Engkau menguatkan keluarga-keluarga yang sedang berduka ini. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang baru sembuh, mereka yang masih menantikan kesembuhan, mereka yang ada di dalam pemulihan, mereka yang sedang bergumul kemana mereka harus berobat. Tuhan tolong semuanya. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengobati dan Allah yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai kesulitan, masalah keuangan, pekerjaan, usaha. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan studi mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami ingin mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara yang Tuhan tambahkan usianya, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau terus memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami dan Engkau menolong kami untuk melihat tahun yang baru ini dengan optimis. Karena Engkau akan berjalan di depan kami dan menuntun kami sekalian untuk bisa memahami panggilan kami dengan baik. Karena itu kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada beberapa warta lisan yang hendak kami sampaikan. Yang pertama yaitu berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudari kekasih kita Ibu Thelma Amelia Lopati, istri dari Bapak Purnama Halim. Pada tanggal 3 Januari 2023 di Surabaya, dimakamkan pada hari Kamis 5 Januari 2023 di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Berita duka yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudari kekasih kita Ibu Leong Sui Kyun, ibunda dari Bapak Jason Leong, mertua dari Ibu Jane Marcella Sudarpo, di Jakarta tanggal 6 Januari 2023 dan akan dikremasi pada hari Rabu 11 Januari 2023 di Grand Heaven Fluid, Jakarta. Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Darmo Permai mengucapkan turut berduka cita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Warta lisan yang kedua, mulai tahun 2023 ini GKI Darmo Permai kembali menyelenggarakan ibadah umum hari Minggu Kebaktian Umum yang ketiga pada pukul 17.00 atau 5 sore. Karena itu kami mengundang setiap jemaat untuk kembali beribadah secara onsite, baik itu di KU1, KU2 maupun KU3. Dan kami juga mengundang jemaat sekalian untuk kembali melayani bersama-sama. Bagi yang memiliki talenta, mari silakan kita bersama-sama melayani pada KU1, KU2 dan KU3. Kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan kita akan kita landaskan dengan nats Alkitab yang terambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Mari kita sampaikan persembahan kita dengan kita mengangkat pujian, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah.
tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hujan berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika Engkau melingkupi hidup kami dengan kasih-Mu, sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan terlebih dari itu semua dengan keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami itu ya Bapa, kami bawa persembahan kami ini kepadamu. Biarlah kiranya Engkau terima dan Engkau yang melayakkan persembahan ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Engkau sendiri yang akan mencukupkan kehidupan masing-masing jemaat. Engkau berkati setiap pekerjaan, dan biarlah kiranya terlebih dari persembahan yang kami berikan ini, kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap pekerja-pekerja Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan takut akan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga semuanya bisa dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini juga diingatkan bagi kita, jika ada anggota keluarga kita yang masih belum mengikuti katekisasi, baptis dewasa atau CD, maka kita bisa mendorong mereka karena kelas yang baru telah dibuka dan akan diawali pada Jumat yang ketiga di dalam bulan Januari ini. Kita bisa mendorong mereka untuk mengikuti kelas katekisasi ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan mengikrarkan kerinduan kita untuk mengikut hanya Tuhan saja. Karena itu katakan, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Sentosa hanya
Tuhan yang setia, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dalam menghidupi panggilan Allah mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.